Podcast habis kerja. Nah, lu seberapa besar sih peluang Ya, kandidat ini untuk wah ini bagus nih kayaknya. Nah, Iya. dilihat dari fotonya Oke, gitu loh. Bisa dari foto dari komuknya gitu. bisa. Nah, makanya kita lihat nih yang berpengalaman. Ini gue pengen ngomong jujur takut ada Foto manis kayaknya di kantor. Iya. Nah, itu. Nah, jadi Ternyata ini jadi gini. sisi gelap Ya. air gitu. High undercover. Ya, apa bebas ya, bebas Oke. ngomong ya. Ya. Harus kasih beban ini ya. Iya, untuk perusahaan-perusahaan yang kenal saya mohon maaf. Berarti nggak salah ya berpenampilan menarik. Iya, ternyata itu gunanya berpenampilan menarik gitu. Kalau kita jemput itu bisa ditegur sama ILO sih sebenarnya. Itu diskriminasi soalnya gitu. Waduh. Gitu. Terus kalau tadi menjawab pertanyaan yang pertama, misalnya ada keyword-keyword apa yang cari di job set itu ada namanya talent search. Jadi kalau kita ngetik misalnya human capital, semua CV yang ada tulisan human capital akan muncul di situ source-nya. Atau kita nulis HRD muncul, atau human resources, atau kita nulis training, atau kita itu semua muncul di talent search sebenarnya. Terus yang tadi yang pertanyaan kedua itu penampilan gimana gitu. Kalau boleh jujur gitu ya, maksudnya kadang-kadang gue interview dalam satu hari itu bisa 20, 15 gitu, bahkan pernah sampai di atas 20 gitu. Kadang-kadang ada satu yang memang ada misalnya wah ini bagus nih, ini gue bosen juga nih interview orang ini, gue satu gue ambil lah yang bagus gitu, yang secara image itu cuma buat refreshing aja gue ngobrol-ngobrol sama dia gitu. 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 Kalau waktu itu kan di Zoom kan, masih zaman Covid kan. Jadi seneng aja gitu, kayak ngobrol aja video callan sama cewek gitu kan. Jadi bagi kalian yang mungkin secara requirement udah mantap banget, tapi nggak dipanggil interview mungkin gara-gara itu ya. Ya, tapi gue lurusin ya, maksudnya itu nggak mutlak ya begitu. Ya, sih, itu cuma hiburan kita aja. Karena kan bisa jadi gini, requirementnya dia sebenarnya cocok gitu, cuma ada beberapa yang syarat-syaratnya mungkin ada yang kurang gitu. Entah dia belum pengalaman di mana gitu. Tapi masih dicoba. Jadi tetap ada Iya, porsinya benar. ya kan. Tapi tetap diselipin, boleh kali. Yang bagus gitu. dikit. Misalnya dari 10 kita ambil 1 atau 2 yang cantik buat sekedar refreshing karena Iya. Walaupun ini sebenarnya tidak layak untuk dipilih. Itu nomor sekian lah ya. Iya. Tapi yang jelas Paling plus lah. iya. Yang jelas harus memenuhi requirement-nya. Ada tuh yang ngedoktrin Kalau kalau bisa ketika kita mau di hire itu interview kita yang banyak bicara. totalitas gitu ya. Kalau menurut tuh gimana? Enggak sih menurut gue. Soalnya yang di interview adalah kalian gitu, Iya. maksudnya dia. Jadi yang kalian itu ya justru apa ya namanya, keluar ceritakan yang jadi pencapaian kalian, image kalian. Kalau kadang banyak ngomong, saya juga bingung nangkepnya gitu. Kayak contoh misalnya apa ya? Gue pakai simulasi yang gampang aja. Walaupun menurut gue rumit juga. Misalnya lu diserang lebah 1 biji, lu gampang kan nangkepnya? Gampang dibanding serang banyak lebah. Bingung kan nangkepnya? Bentol. Gak mungkin tangkap juga sih, kabur yang ada gitu. Jadi ketika lu misalnya ngomong ya ibaratnya yang yang dibutuhkan aja, misalnya ya lu cerita tentang diri lu, cerita tentang background keluarga, terus misalnya cerita tentang experience dan lain sebagainya, tentang pendidikan, udah dan kasih jeda, kasih apa ya, interview tuh harus menyenangkan, jadi charming gitu. Jadi membuat yang menginterview juga jadi Tapi gue jarang seneng gitu ya. benar. interview gitu deh. Kalau dari lu, yang lu tanya apa sih? Kalau misalnya oke masuk Mas interview gitu kan. Duduk tuh orang tuh. Nah lu pasti nanya kan. Nah itu apa aja sih biasanya? Oke, sebenarnya dibagi beberapa segmen. Yang pertama pasti gue lakuin ice breaking dulu. Jadi gue ngancurin es dulu tuh. Oke. Iya, benar gitu. Jadi biasa Titanic. Iya sih benar. Ditanya Kapal nih, beda. ngapain Pak? Saya breaking dulu. Bawa yang sih yang terbang kan. Teman-teman mohon maaf Campur Bang. kalau obrolan kita kemana-mana gitu ya.
gitu. Oke, Eh. ice breaking. Iya. Berarti pembukanya di lu ya. Maksudnya enggak kita masuk terus kita langsung aja ngomong gitu enggak. Enggak dong gitu ya. Terus kayak kita bertemu tiba-tiba masuk, oh kan enggak gitu gitu. Ini kan sih kita cengo aja kan yang punya rumah gitu ya. Gitu. Jadi paling masuk ya kita ice breaking bisa, gimana kabarnya, sehat atau apa gitu ya. Gitu ya silakan duduk. Terus gimana perjalanan macet ya biasa lah basa-basi gitu. Karena biar dia relax dulu gitu. Karena khawatir kalau dia gugup atau takut misalnya nervous, khawatir potensi dia nggak keluar. Oke. Iya. Kita bikin dia nyaman dulu. Gitu. Iya. Tapi jangan kelewat nyaman, takutnya jadian gitu. Itu Jadi apalagi di ghosting, aduh. Ya itu. Oh, betul. Ketika ngelamar jadi di ghosting biasanya endingnya. Iya benar. Kan dari nggak dikabarin juga. Dari 9 ya kan? Iya. Ntar saya kabarin Nah, seminggu berikutnya. kenapa interviewer lebih memilih untuk tidak mengabari? Oke. Gitu. Masuk ya? Ah, Iya. iya. Kenapa? Ini langsung segmen berikutnya dong kalau gitu. Enggak juga. Saya belum jawab yang ini. aja. Oke, kita jawab yang ini. Yang mana nih? Yang mana nih? Yang mana? Ini dulu ini. Ini tuh yang mana? Gue bingung. Apa ice breaking habis itu. Oh, speaking. Oke. Jadi speaking tadi ya. Iya. Panjang banget pembahasan kita. Ya biasa udah situ biasa gue minta dia memperkenalkan diri gitu ya, karena gue nggak mungkin memperkenalkan gue memperkenalkan diri gue dulu. Oke, gue cerita gue misalnya gue HR di sini, gue gitu, pokoknya dia kenal gue juga gitu, karena kalau udah kenal sama-sama kenal jadi nyaman ngobrolannya. Setelah dia cerita tentang diri dia, Gue tahan dulu nih. oke, apa nih? Kalau ketika dia introduce self, ya kan dia perkenalin diri nih. Bagusnya dia ngejelasin apa aja sih poin Oke. pentingnya. Benar. Itu. Gini, oke. Apa namanya? Pertama yang pasti nama, tempat tinggal, tanggal lahir, terus disiplin ilmunya, pendidikan dia apa, cukup yang terakhir aja. Terus pengalaman, experience dia apa aja. Relate sama itu, sama pernah ikut training apa aja, sampai udah stop situ aja dulu gitu. Stop situ, jangan dihabisin semua juga gitu ya. Jangan dihabisin semua ya. Ya gitu kan, apa namanya, takutnya keselip lidah dan lain sebagainya sih gitu. Contohnya menurut gue cukup situ. Oke. Ya udah dia selesai, berarti biasa kita nanya sambil lihat CV kan. Melihat CV biasa kita tanya ya, saya akan bahas apa yang dia perkenalkan dulu gitu, tentang kuliahnya di sini gitu ya. Kadang bahas sedikit nyerempet ke skripsinya gitu, terus mulai gue nanya mulai experience segala macem. Baru berarti segmen ya, kalau kita di kitab buku-bukukan, yang pertama yang tadi ice breaking, yang kedua gue lihat experience dia, relate gak sama yang gue butuhin, terus terus gue lihat motivasinya, motivasi dia seperti apa, dan gue lihat orang ini akan jadi sesuatu nggak ketika udah masuk ke sini gitu, akan ada kontribusinya nggak? Ya, kontributor beda ya. Sebesar apa gitu. Nah, gue juga pernah baca mengenai interview gitu tuh. Kadang si interviewer ada pertanyaan begini, gimana ya itu bahasanya ya? Terus gimana sih? Kenapa saya harus? Itu pertanyaan andalan gue sebenarnya. Tapi itu udah banyak jadi kalau gitu. Itu kata-kata pamungkas ketika gue udah bingung nih, penyanyi ini gerak sekebon apa ya gitu. Jadi ketika gue udah bingung nih orang gue okein apa enggak gitu. Nah ya gitu. Kan bingung ya. Kenapa gue harus ikut? Kalau realistis aja ya saya butuh duit pak gitu. Nah itu yang salah. Tapi sebenarnya jawabannya apa sih? Kalau butuh yang benar duit, itu dan urgensinya apa gitu loh pertanyaan itu. Kalau butuh duit, semua orang kayak butuh duit sih sebenarnya gitu. Jadi kalau gue yang di interview gitu. Kalau gue ditanya misalnya kenapa gue harus meng-hire lu di sini gitu, di bagian perusahaan. Kalau bapak butuh orang yang untuk pegang, misalnya dia melamar marketing, orang butuh marketing yang bisa meningkatkan revenue dari perusahaan ini, saya adalah orang terbaik yang bapak butuhkan, gitu. Karena dengan experience saya seperti ini, saya sangat cocok di tempat seperti ini, ya, di posisi yang bapak butuhkan, gitu. Itu jadi bukannya sombong ya, bukan percaya diri, tapi makasih garansi gitu. Maksudnya bukan kenapa saya butuh uang, orang tua saya nggak kerja. Ya, itu sebenarnya nothing sih menurut dia. Itu bukan jawaban. Bukan jawaban. Kalau bapak butuh orang terbaik di posisi ini, itu saya gitu. Gitu. Itu aja sih gitu. Iya, ini gua lurusin ya. Karena ini kadang dipahamin berbeda gitu loh. Jadi seolah si perusahaan ini sebagai calon pemberi kerja itu memiliki bergening yang tinggi gitu daripada si kandidatnya. Padahal sebenarnya kan
Padahal sebenarnya setara gitu loh, sama-sama punya value ya kan. Perusahaan punya kriteria, si kandidat juga punya value gitu. Bisa jadi kan kalau ditolak tidak berarti dia tidak bisa kerja tempat lain. Bisa jadi kerjanya akan lebih baik juga dari tempat yang itu, ya kan? Iya. Jadi ya satu percaya diri, ibaratnya ya kasih dia meyakinkan, karena itu biasanya kata-kata pamungkas sih. Jadi ketika kita udah bingung nih oke atau enggak nih. Nah, itu adalah pas sekian detik kesempatan lu buat dapat kerjaan itu gitu. Itu sih yang paling penting. Itu ketika lu salah jawab atau tidak memuaskan gitu ya, walaupun dia bukan alat pemuas gitu ya. Bisa cari kepuasan di luar lain gitu ya. Nah, jadi ya itu ada kesempatan terakhir lu gitu. Ketika lu salah ya udah selesai. Jadi jangan dibully lagi ya, guys. Banyak tuh saya ngebully tuh gitu loh. Apa alasan saya untuk bisa ngayar kamu di sini ya kan? Gitu. Banyak itu. Oh gitu. Mungkin bisa di-highlight gitu. Hingga berlanjut ke pertanyaan yang biasanya sering itu adalah apa? Jadi kamu mau digaji berapa? Hal itu tuh kadang bingung gitu. Ya, kalau saya mau gaji 50 juta Pak. Gitu. Maka saya bingung jawabnya gimana sih? Apakah kita harus ya udah berapa aja Pak? Gitu. Seikhlasnya ya. Iya. Saya udah nganggur 2 tahun. Gitu. Lu sering jawaban seperti apa sih? Iya. Kalau gue pribadi, gue sebelum menjawab kan kita nggak tahu ya range gajinya berapa. Benar. Gitu kan. Sebelum menjawab pertanyaan itu, gue ada satu reels di IG yang pernah gue lihat, itu Vino G. Bastian. Dia pernah di satu cuplikan film ditanya kayak gitu. Nama Instagram lu Vino G. Bastian. Lebih mirip gue sih sebenarnya. Gitu. Oke. Jadi dia waktu ditanya itu, dia jawabnya samain aja sama bapak gitu. Lucu sih maksudnya. Itu bukan jawaban maksudnya. Ini cuma gue ice breaking aja di sini. Jadi kalau ditanya mau gaji berapa, pertama yang harus kita lakukan sebelum lari ke interview, kita harus riset. Semua yang kita lakukan harus melalui riset. Hampir semua pekerjaan, hampir semua kegiatan sih gue yakin kita harus melakukan riset. Jadi di sana UMK-nya berapa, misalnya lu di Jakarta UMK-nya berapa, terus yang lu lamar misalnya apakah posisi SPP, apakah posisi manager, lu harus lihat range-nya berapa gitu ya. Terus sekarang apalagi banyak referensi di Jobstreet segala macam, juga ada referensi tentang gaji segala macam. Nah, dari situ misalnya range-nya adalah katakanlah antara 9 sampai 12 juta misalnya. Tadi ngecek gaji rencana di mana nyarinya? Di Jobstreet juga ada kalau nggak salah. Emang ada? Saya lupa deh pokoknya. Ada beberapa platform yang nunjukin. Kalau di Jobstreet juga kan kita bisa ada pilih filternya. Bisa. Gitu. Gue mau ngelamar kerja, posisinya misalnya HR. Nanti gue mau nyari kerja misalkan di antara 5 sampai 10 juta. Itu bisa kita buat filternya. Nanti yang ditampilkan itu sama Jobstreet yang gajinya sekian. Jobstreet ditunggu ya. Iya. Jobstreet. Jadi yang pertama adalah lu lakuin riset gitu ya. Setelah lakuin riset, lu tahu misalnya tadi range-nya 9 sampai 12. Lu lihat experience lu. Terus pencapaian lu segala macam. Nah, lu apakah ada di batas, kan artinya batas bawah 9, batas atas 12. Posisi lu di mana dengan achievement lu gitu. Ya maksudnya lu memvaluekan diri lu, menghargai diri lu sendiri di angka berapa gitu. Nah, angka yang lu dapat itu katakanlah misalnya gue 11 deh. Ya udah sebutin 11. Gitu. Kalau lu masih ragu aja ya lu bilang bisa negosiasi gitu. Tapi jadi penilaian gak sih kalau misalnya dari lu nih tuh orang gajinya ada yang range paling rendah aja, kayak gitu. Jadi misalnya ada dua orang nih, nilai ini sama nih itunya nilainya. Terus yang satu dia minta gajinya saya 7, yang satu 10. Itu apakah akan lu pilih yang 7 gitu ya? Tergantung kondisi sih. Jadi kita kan ada namanya struktur skala upah. Gitu. Struktur skala upah misalnya untuk ada permintaan posisi ini, jabatan ini. Nah, kita lihat nih struktur skala upahnya range-nya dari sini sampai segini gitu. Terus ternyata yang masuk misalnya yang 7, ya udah gue ambil yang 7. Kalau ternyata 10 juga masih masuk misalnya. Terus gue menganalisis gitu. Ini plus minusnya apa? Bahkan dari jarak dia dari rumah ke kantor, melakukan analisis. Terus misalnya dia pergi kerjanya pakai apa gitu. Terus apakah dia udah punya suami atau punya istri. Walaupun itu bukan patokan ya, maksudnya gue hanya sebagai ini saya sama-sama kemampuan udah sama-sama hebat, misalnya requirement sama, hal-hal yang non teknis yang gue lihat misalnya, karena pasti akan beda orang yang dari rumahnya
ke kantor cuma 5 menit sama yang 2 jam gitu ya. Terus misalnya naik kendaraan umum sama pribadi gitu. Terus lo bisa dideketin apa? nah itu bener gitu. Ya hal-hal kayak gitu sih. Nah dari situ kalau dua-duanya masuk range gaji yang tadi yang non teknis itu kita lihat gitu. Dan biasanya sih kalau kan gue sebagai HR misalnya bisa jadi user gue misalnya tim marketing misalnya, ya gue bawa ke marketing, gue ceritain ini ada 2 kandidat yang oke, yang ini positifnya ini, negatifnya ini lebih positifnya ini negatifnya gue ceritain, gue present. Akhirnya biasa kadang-kadang dia mau interview udah ketemu deh sama dia usernya. Karena tahapan selanjutnya biasanya interview sama user. Nah dari user, oh ya udah saya pilih yang ini cocok. Nah satu lagi setelah misalnya tadi nih, secara gaji oke, sama misalnya secara gaji gitu ya, secara pengalaman dan semuanya, kita yang paling penting tuh chemistry biasanya. Iya sih. Jadi chemistry. Frekuensi Makanya paling penting saat interview lu pembawaannya menyenangkan. jual diri. Oke. Ya, kata orang ada yang gitu. Iya, jual diri. Seperti jual diri memang. Tapi kalau misalnya yang dicari itu adalah untuk departemen lain. Oke. Nah itu apakah kita perlu dapat chemistry-nya juga apa enggak? Iya. Maksudnya kita misalnya untuk operasional, ya which is lu nggak di situ kan? Iya. Gitu. Biasanya kalau gue pribadi ya, gue melihat misalnya departemen operasional misalnya katakanlah production. Gue ngeliat nih rata-rata range usianya misalnya 30, terus atasannya modelnya begini kelakuannya, misalnya tipenya begini, wah cocok nih sama ini nih, masuk nih. Kadang kita pakai metode DISC kan, karakter DISC, kayak masuk nih gitu kayak gitu. Kita udah bisa ngebaca gitu, maksudnya atmosfer fit gitu ya. Atmosfer di sana seperti apa. Tahan lama ya, pas lagi interview. Benar. Justru yang paling susah adalah buat member sendiri. Tahan lama maksudnya tuh tahan lama. Kalau misalnya asik nih interviewnya, pasti akan lama panjang. Bener kan? Ketika usernya ngerasa nih, usernya usernya ngerasa cocok sama dia, pasti akan asik tuh ngobrolnya. Akhirnya jadi panjang. Benar. Jadi kan di HR di situ ngerasa, oh kayaknya emang chemistry-nya masuk sama si user. Oke. Bener kan? Jadi pertanyaannya lu di situ. Ya biasanya ya kita kan bersifatnya rekomendasi ke user. User yang mutusin, oh gue mau ambil sini gitu. Tapi lu bakal ngabarin nggak seandainya range gajinya nggak masuk tapi usernya suka? Iya, gue pasti ngabarin. Saya mau ngambil itu, terus gue bilang range gaji kita di bawah nih, gimana bisa nego nggak? Kita seperti itu, kecuali usernya nggak suka, buat apa dinegosiasiin lagi gitu kan? Biasanya gitu sih. Berarti masih dikabari gitu. Tapi memang baiknya sih semua yang gagal kita harusnya dikabarin. Itu kan dalam hal itu aja. Idealnya. Bahkan sekarang kalau perusahaan-perusahaan yang besar yang jaga image ya, kan perusahaan penting banget tuh image perusahaan, apalagi yang udah sahamnya dijual belikan gitu ya. Biasanya dia sudah bikin sistem sendiri yang auto reply email. Gitu. Template-nya sama gitu semua gitu. Karena dia ngejaga, ya justru yang bahaya itu menurut gua gitu ya, kandidat-kandidat yang nggak jadi gabung, karena dia bahaya, takutnya nulis ulasan jelek apa segala macam. Karena kan dia kan nungguin, benar, digantungin. Nah ya, nah makanya dulu kan kalau zaman dulu SR tuh wah pada songong, pada inilah ya. Kalau yang menurut gua yang SR sekarang justru ketika kandidat datang itu harus kita buat seneng juga dia gitu, karena image perusahaan tuh akan dia bawa pulang gitu, kayak gitu sih. Di situ ya, karena kalau dari pikiran gua yang orang nganggur banyak gitu loh, sedangkan lawan kerja sedikit ya, bakal bisa jadi suka-suka si HR atau perusahaannya aja gitu. Tapi ternyata perusahaan pun merasa membutuhkan juga tetap. Benar, harus butuhkan dan harus jaga dia jangan sampai pulang dengan rasa sakit hati gitu. Ya karena termasuk security gitu. Kalau security pada tantang-tantang, mohon maaf gitu, ada beberapa oknum gitu ya. Nah, beberapa perusahaan yang sudah berpikirannya lebih modern justru lebih melayani gitu kan. Melayani. Bang contohnya ada yang benar. Oh iya. Sebetulnya sini Bang. BCA itu pelayanannya paling bagus. Oh iya, bagus sekali itu. BCA ditunggu endorse-nya. Saya pakai kok BCA itu. Untuk transaksi sangat mudah. Benar. Podcast Habis Kerja.